Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Aprilia Wetiningtyas. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang ketiga, ya, untuk mata kuliah akuntansi biaya. Di pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai metode harga pokok pesanan, full costing, ya. Nah, di materi bab 2 ini kita akan membahas lebih mendalam metode harga pokok pesanan dalam perusahaan yang menggunakan pendekatan full costing dalam penentuan harga pokok produksinya. Nah, di sini nanti ada beberapa sub bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Kemudian, karakteristik metode harga pokok pesanan. Kemudian, manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Rekening kontrol. Kartu harga pokok atau job order cost sheet. Nah, kemudian kita masuk ke metode harga pokok pesanan. Nah, karena untuk penerapan mata kuliah akuntansi biaya, di sini nanti kita terapkan pada perusahaan manufaktur. Ya, masih ingat ya perusahaan manufaktur? Jadi perusahaan manufaktur ini siklus kegiatannya dimulai dengan pengolahan bahan baku di bagian produksi dan berakhir dengan penyerahan produk jadi ke bagian gudang. Nah, di sini metode harga pokok pesanan digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Nah, kemudian biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi per satuannya dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dibagi dengan jumlah satuan produk pesanan tersebut. Nah, di sini ada siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Ya, jadi kita mulai dari siklus pembuatan produk dulu, sebelah kiri ini. Ada kegiatan pembelian dan penyimpanan bahan baku. Ya. Kemudian setelah itu ada pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Kemudian ada penyimpanan produk jadi dalam gudang. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada siklus akuntansi biaya. Nah, karena tadi ada kegiatan pembelian bahan baku, maka ada penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Nah, kemudian di sini akan masuk ke dalam proses produksi. Di sini ada penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai. Kemudian juga ada biaya tenaga kerja langsung dan ada BOP, biaya overhead pabrik. Nah, semua biaya ini digunakan di dalam kegiatan produksi. Ya, jadi ada pengumpulan biaya produksi. Setelah itu, ketika proses produksinya selesai, maka akan menjadi produk jadi. Di sini akan ada penentuan harga pokok produk jadi. Nah, kemudian kita masuk ke karakteristik metode harga pokok pesanan. Nah, karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Yang pertama adalah proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Artinya apa? Di sini berarti jika pesanan yang satu selesai dikerjakan, maka proses produksinya dihentikan dulu. Kemudian dimulai dengan pesanan berikutnya. Kemudian yang kedua, produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pemesan. Nah, berarti di sini
karena ini pesanannya lebih dari satu, jadi pesanan yang satu dapat berbeda dengan pesanan yang lain. Kemudian yang ketiga, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan. Ya, jadi bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Ya, jadi perusahaan membuat produk berdasarkan pesanan. Kemudian karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang pertama, digunakan perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan. Dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokoknya secara individual. Yang kedua, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk, yaitu ada biaya produksi langsung dan biaya produksi tak langsung. Kemudian yang ketiga, biaya produksi langsung ini terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya produksi tidak langsung atau disebut dengan BOP, biaya overhead pabrik. Ini ya. Kemudian yang keempat, biaya produksi langsung tadi ya, yang termasuk dalam biaya bahan baku dan PTKL, ini nanti akan diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Tapi kalau yang BOP, ini biaya produksi yang tidak langsung, diperhitungkan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Kemudian yang kelima, harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi. Oke. Kemudian, manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, bisa menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Ya, jadi dengan adanya informasi terkait dengan harga pokok produksi per pesanan, maka manajemen bisa menentukan harga jual dari suatu produk. Nah, untuk formula untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan, dicari dulu ya taksiran biaya produksi untuk pesanan. Taksirannya berapa? Biaya produksinya, habisnya berapa? Kemudian ada taksiran biaya non-produksi. Ya, biaya non-produksi itu biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran. Ya. Jadi kalau sudah ketemu di total. Ya, jadi total biaya pesanannya, biaya produksi ditambah biaya non-produksi. Kemudian laba yang diinginkan berapa? Ya. Kemudian manajemen bisa menentukan harga jualnya. Nah, yang kedua adalah mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Nah, dengan adanya informasi harga pokok produksi per pesanan, maka manajemen bisa memutuskan untuk menerima atau menolak suatu pesanan. Kemudian yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Nah, di sini dengan adanya informasi harga pokok produksi per pesanan, manajemen bisa memantau realisasi biaya produksi. Biaya produksinya yang dipakai itu totalnya berapa, ya, bahan baku sesungguhnya berapa, biaya tenaga kerja langsungnya berapa, kemudian taksiran BOP-nya berapa. Jadi total biaya produksi yang sesungguhnya itu berapa. Kemudian yang keempat, menghitung laba rugi tiap pesanan. Ya, karena tadi bisa menentukan harga jual,
kemudian total biaya produksi pesanannya bisa dicari, kemudian manajemen bisa menentukan atau menghitung laba atau rugi dari pesanan. Kemudian yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Ya, jadi di dalam neraca ini manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk tadi ya yang masih dalam proses. Kemudian berikutnya ada rekening kontrol. Nah, di sini untuk mencatat biaya produksi di dalam buku besar dibentuk rekening kontrol barang dalam proses atau BDP. Nah, rekening BDP dapat dipecah menurut unsur biaya produksi. Ya, jadi Anda ingat unsur biaya produksi ada 3, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Ya, jadi rekening BDP ini dapat dipecah lagi menjadi 3. Yang pertama, barang dalam proses, biaya bahan baku, barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung, barang dalam proses, biaya overhead pabrik. Nah, kemudian jika produknya diolah melalui lebih dari 1 departemen produksi, maka rekening BDP ini dapat dipecah lagi menurut departemennya dan juga unsur biaya produksinya tadi. Jadi ini ada beberapa rekening BDP. Ini ada barang dalam proses, biaya bahan baku, departemen A. Karena ini diolah di departemen A. BDP, BTKL, departemen A. BDP, BOP, departemen A. Kalau produknya diolah di departemen B, maka rekening BDP menjadi BDP, BBB, departemen B. BDP, BTKL, departemen B. BDP, BOP, departemen B. Nah, kemudian untuk mencatat biaya non-produksi dibentuk rekening kontrol, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. Kemudian ada contoh untuk pencatatan jurnal. Yang pertama, mencatat pemakaian bahan baku dalam pembuatan produk. Ya, jadi ini ada proses produksi menggunakan bahan baku. Ya, jadi bahan bakunya ini sudah masuk dalam proses produksi. Sehingga bahan baku ini akan menjadi barang dalam proses. Sehingga debitnya adalah barang dalam proses, persediaan bahan bakunya dikredit karena berkurang. Ya. Kemudian yang kedua, mencatat biaya depresiasi gedung pabrik. Anda masih ingat? Depresiasi gedung pabrik. Jadi masuknya ke biaya overhead pabrik. Ya, jadi debit BOP sesungguhnya, kreditnya akumulasi depresiasi gedung. Kemudian yang ketiga, mencatat biaya telex. Nah, jadi debitnya karena biaya telex ini masuk biaya non-produksi, yaitu masuk ke biaya administrasi dan umum. Jadi di debit. Kreditnya adalah kas. Kemudian mencatat biaya depresiasi kendaraan yang digunakan bagian pemasaran. Maka depresiasi ini masuk ke dalam biaya non-produksi, yaitu biaya pemasaran. Karena digunakan oleh bagian pemasaran. Nah, jadi debit biaya pemasaran, kreditnya akumulasi depresiasi kendaraan. Nah,
Kemudian kita masuk ke kartu harga pokok atau job order cost sheet. Nah, kartu harga pokok ini merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Fungsinya ini sebagai rekening pembantu untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Nah, biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Ya. Biaya produksi langsung itu tadi ya, bahan baku dan BTKL ini dicatat secara langsung ya atau sesungguhnya ya. Kemudian biaya produksi tidak langsung ini nama lainnya adalah biaya overhead pabrik atau BOP. Dicatat berdasarkan suatu tarif tertentu. Nah, di sini ada gambar kartu harga pokok. Misalnya ini PT ABC. Ya. Di sini untuk nomor pesanannya 1, jenis produknya yang akan dibuat atau dipesan adalah undangan. Tanggal pesannya 1 September 2020, tanggal selesai 10 September 2020. Pemesannya adalah PT XYZ, sifatnya segera, jumlahnya 100 eksemplar, harga jualnya 1 juta. Nah, di sini adalah kartu harga pokok, ada tadi ya biaya produksi, ada biaya bahan baku BBB. Biaya bahan baku di sini bahan bakunya ada kertas, jumlahnya Rp50.000. Kemudian BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Di sini ada nomor kartu jam kerja. Jumlah BTKL-nya Rp100.000. Ya. Kemudian BOP, ini biaya overhead pabrik. Di sini adalah biaya produksi tidak langsung. Jadi berdasarkan suatu tarif tertentu. Nah, di sini ternyata dasar yang dipakai adalah berdasarkan jam sen. Ya. Di sini ada BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Tarifnya ditentukan adalah 120% dari BTKL. 120% dari biaya tenaga kerja langsung. Maka BOP-nya bisa dicari sebesar 120.000, yaitu dari 120% dikalikan BTKL-nya ini 100.000, jadi ketemu 120.000. Nah, jumlahnya bahan baku 50.000, BTKL 100.000, BOP-nya 120.000. Jadi total biaya produksinya adalah 270.000. Oke, terima kasih. Untuk materi bab 2, untuk sesi 1 mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.